Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Sahabat MK dimanapun berada, ada satu peristiwa yang setiap manusia akan mengalaminya, setiap makhluk akan bertemu dengannya. Apa itu? Itulah kematian. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi, apakah itu manusia, binatang, tumbuhan, atau semua yang di muka bumi ini, kecuali akan bertemu dengan ajalnya masing-masing. Likulli ummatin ajal. Bagi setiap jiwa ada ajalnya, ada batas waktunya. Kalau saat ini kita pakai baju ini akan ada saatnya usang. Kita pakai peci ini akan saatnya rusak. Pakai jam tangan akan saatnya mati. Semuanya, termasuk kehidupan kita. Siapa yang paling hebat menghadapi kematian adalah mereka yang paling mempersiapkan diri. Siapa yang paling rugi adalah orang yang tidak ingat bahwa dirinya akan mati, dia lupa seperti hidup seolah-olah selamanya, padahal dia akan bertemu dengan kematian. Dan di dunia ini hanya Allah saja, hayyun la yamut. Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Allah maha hidup dan menghidupkan. Tetapi semua makhluk, jin, manusia, setan, termasuk malaikat, akan bertemu dengan ajalnya masing-masing. Lalu siapa yang paling hebat ketika menghadapi kematian atau ketika kematian ini datang? Satu ketika Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diterima dari sahabat Umar bin Khattab, memberikan gelar cerdas, Akyas. Siapa? Kepada orang-orang yang dia memahami tentang kematian dan mempersiapkan bekal kematiannya. Dalam hadis itu Umar menceritakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyira asyrah. Datang kami kepada Rasulullah bersepuluh atau kurang lebih 10 orang, kata Umar bin Khattab. Faqala rajulun minal ansar, lalu ada seseorang yang datang, atau di antara kami ada seorang dari yang datang itu, dari 10 orang itu seorang laki-laki dari Ansar, dan dia bertanya kepada Rasulullah, man aqyan nas wa aqraman nas ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling cerdas dan paling mulia? Faqala, maka Rasulullah menjawab, aktsarahum dzikran lil maut wa asyadahum isti'dadan lahu. Kata Rasulullah, yang paling cerdas adalah orang yang aktsarahum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadahum isti'dadan, dan yang paling mempersiapkan diri kalau kematian itu tiba. Ulaika humul akyas, mereka telah orang-orang yang cerdas, kata Rasulullah. Dahabu bisyarfid dunya wa karamatil akhirah, mereka orang-orang yang pergi dengan kemuliaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Luar biasa. Itulah orang yang cerdas. Kita menganggap orang cerdas adalah orang yang pintar, yang bisa memecahkan segala masalah. Orang cerdas adalah yang menemukan penelitian tertentu, yang bisa meneliti dan menghasilkan produk yang baru. Orang cerdas adalah orang yang dia bisa memikirkan yang tadinya belum ada menjadi perkembangan teknologi yang ada. Itu baru cerdas secara urusan dunia. Tapi Rasulullah menyebutkan orang cerdas adalah orang yang mengingat kematian sehingga dia mempersiapkan diri kalau kematian itu akan tiba. Karena nggak ada gunanya kecerdasan kita di dunia kalau kemudian kita wafat dan kita nggak punya bekal ketika kematian kita. Banyak contoh dan cerita bagaimana orang-orang yang hebat, yang cerdas, hanya karena terpleset dia jatuh, dia hilang daya ingatnya. Hanya seketika. Yang tadinya bisa memikirkan banyak hal, kini dia lupa bahkan sudah makan atau belum. Kecuali dia harus tulis, oh ya tadi saya sudah makan, saya sudah melakukan ini atau belum. Kecuali dia tulis, oh tadi sudah
cuci tangan. Oh tadi sudah minum. Padahal itu hal yang sederhana. Tetapi dia lupa kalau Allah mau ngambil ingatan itu. Hilang kecerdasan seseorang. Oh dia hebat karena dia mampu menciptakan hal yang baru dalam urusan teknologi. Hanya sebentar dan sementara. Besok lusa banyak teknologi model baru. Tidak dikatakan cerdas. Kalau kemudian di dunia seperti orang yang sukses, hebat, punya gelar dan titel yang banyak, diberi kedudukan yang tinggi, titel akademiknya mentereng, tapi kemudian ketika dia mati tidak punya bekal, apa yang disiapkan? Sebentar lagi setelah Ramadan ini kita akan mudik. Ada orang yang mudik dan dia tidak jadi mudik. Kenapa? Karena nggak punya bekal. Boleh di dunia kita nggak punya bekal, boleh tidak mudik. Atau bahkan kita sudah mudik, di tengah jalan baru ingat bekalnya ketinggalan. Kita boleh balik lagi untuk membawa bekal yang akan kita bawa. Tapi bagaimana kita pulang ke akhirat yang tidak bisa balik lagi barang sesaat pun, yang kalau kita tidak punya bekal, kita tidak bisa menundanya, maka tentunya saat inilah kita saat berbekal. Saat inilah kita saat menyiapkan bekal. Andai kita besok lusa suruh mudik pulang kepada pemilik kita. Andai besok lusa pemilik tubuh kita, pemilik jiwa dan diri kita memanggilnya untuk kita pulang. Apa yang kita bawa bekalnya? Seorang di dunia saja tidak berani mudik kalau nggak punya bekal. Bagaimana kita pulang ke akhirat lalu kita tidak mempersiapkan bekal? Apa bekal terbaik kita? Rasulullah mengawali dengan kita mempersiapkan diri sebelum kematian ini datang. Sahabat MKTV dimanapun berada, bekal apa tentunya menjadi sebuah pertanyaan kita yang harus kita bawa. Bekal apa yang bisa menyelamatkan kita? Bekal apa yang bisa membuat kita selamat saat kita mudik nanti ke akhirat? Tentu kita kembali kepada rujukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam," atau kama qala dalam riwayat lain, "Idza matal insan, in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila meninggal seorang anak Adam, atau apabila meninggal seorang manusia, in qata'a amaluhu, terputuslah amal-amalnya illa bisalas, kecuali hanya dengan 3 hal saja. Kalau kematian datang kepada kita, kalau kematian menghampiri kita, terputus semua. Suami sudah tidak jadi suami lagi ketika kematian datang, maka dia hanya menjadi seorang duda ketika istrinya wafat. Seorang istri tidak menjadi istri lagi, dia berubah status menjadi janda ketika suaminya meninggal. Anak-anak hanya dalam waktu sangat singkat ketika ibu bapaknya wafat, dia bergelar yatim piatu saja. Itulah kehidupan dunia yang sementara dan sebentar akan dipisahkan dengan namanya kematian. Lalu kalau kita ingin selamat, tentu kita harus punya tabungan. Kita harus punya deposito amal kita. Apa tabungannya? Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Ketika meninggal anak Adam, ketika meninggal seseorang, ketika meninggal manusia, terputuslah amal-amalnya illa min salas, kecuali dari 3 hal saja. 3 hal ini bisa kita bawa sekalipun tubuh kita sudah tiada, sekalipun jasad kita sudah dikubur, sekalipun fisik kita sudah meninggal. Tetapi ada 3 hal yang tetap menyelamatkan kita dan menjadi bekal kita yang paling utama saat kita pulang kepada Allah. Apa bekal itu? Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah. Akan terputus kecuali 1, dia memiliki sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah ini? Sedekah artinya kebaikan jariyah yang mengalir. Amal jariyah yang ketika di dunia kita lakukan, walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah berada dalam kubur, tapi aliran pahalanya terus mengalir ke dalam kubur kita. Tapi aliran pahalanya terus bertambah dan bertumbuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak melaksanakan amal di dalamnya. Kenapa? Karena ada amal jariyah yang kita kerjakan. Contoh, kita berwakaf.
Kita bangun masjid, sepanjang masjid itu dipakai sholat, dipakai ibadah, dipakai mengingat Allah, dipakai pengajian, dipakai beramal saleh, dipakai orang bertolabul ilmi, maka ngalir pahalanya kepada kita sekalipun kita sudah wafat. Bertambah terus pahala kebaikan kita sekalipun kita sudah tiada. Jadi ini amalan orang cerdas, orang kais tadi. Dia melakukan amalan satu kali, tapi pahalanya berkali-kali. Dia berwakafnya satu kali, tapi kebaikannya terus mengalir. Maka Rasul menyebutkan yang pertama, illa min sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, amal yang tidak pernah terputus. Wa waladun salihun, yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi. Bekal kedua adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat akan menyelamatkan kita bahkan di dunia dan tentu sampai di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Jadi kalau kita punya ilmu, posisi kita, derajat kita lebih tinggi dari yang lain. Termasuk juga orang yang beriman ya, dan berilmu. Tadi orang beriman posisinya lebih tinggi dari orang yang tidak beriman, bahkan lebih tinggi dari orang yang ngaku muslim saja. Dan orang berilmu lebih tinggi lagi. Secara duniawi saja orang berilmu dihargai. Oh ini guru besar, oh ini profesor, oh ini doktor, oh ini ilmuwan, oh ini ahli tafsir, oh ini ahli hadis, oh ini ahli agama, oh ini seorang yang faqih dalam ilmu fikih, dalam usul fikih, dalam ilmu hadis. Itu dihargai, dihormati, dan mendapatkan penghargaan yang cukup dari manusia. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Di hadapan Allah, orang berilmu tentu amalnya lebih banyak. Karena ilmunya ketika dia amalkan, lalu kemudian dia ajarkan. Setelah dia amalkan, dia ajarkan. Setelah diajarkan, dia amalkan oleh orang lain. Orang lain yang mengamalkan itu dapat aliran pahala dari dia yang melakukannya. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Selama kita mau belajar dan menuntut ilmu, maka kita akan menjadi orang yang maju. Sebaliknya, kalau kita udah enggan belajar, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau belajar, merasa cukup dengan apa yang kita tahu, maka sungguh kita sudah mengawali hidup kita dengan kebodohan. Apalagi kalau ilmu yang kita miliki itu kita amalkan. Dan nggak mesti banyak. Mungkin kita bisa mengajar Quran, ajariah Al-Quran di lingkungan kita. Sehingga dia paham Quran, dia mengerti bacaan Quran, pahalanya ngalir kepada kita. Ada orang yang belum bisa sholat, ajari oleh kita sholat. Bagaimana tata sholat yang baik, tata cara sholat yang benar, sholat yang dicontohkan Rasulullah. Maka sepanjang dia, orang yang kita ajari melakukan sholat, pahalanya juga ngalir kepada kita yang mengajarkannya. Itulah ilmu yuntanfa'u. Ilmu yuntanfa'u, ilmu yang manfaat. Manfaat karena kita amalkan, manfaat karena kita ajarkan, dan manfaat jadi kebaikan ketika diamalkan oleh orang lain. Jangan sampai kita tergolong kepada yang disebutkan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kita punya ilmunya, kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita tidak mengamalkan, maka akan rugi, bahkan diancam lewat ayat ini, termasuk kepada orang-orang yang kabura maqtan, orang-orang yang rugi, celaka ketika dia punya ilmu, dia sampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Mudah-mudahan kita terlindung dari ilmu yang salah dan menyesatkan. Sahabat MKTV, yang ketiga dari bekal pulang kita adalah waladun salihun yad'u lahu. Dalam hadis ini Rasul bersabda, anak soleh yang mendoakan kita. Anak itu adalah investasi akhirat kita. Mungkin ada di antara kita yang berat mendidik anak. Anak ini nakal, anak ini susah diatur, anak ini gak mau nurut dan seterusnya. Tapi boleh jadi satu saat anak ini yang akan mendoakan kita. Satu saat ketika kita wafat, anak inilah yang memandikan kita. Anak inilah yang mengkafani jasad kita. Anak inilah yang menguburkan kita. Sementara ada anak-anak yang lain yang sukses, yang
berhasil, yang uangnya banyak, yang punya kedudukan, tapi ketika wafat nyentuh tubuh kita pun mereka tidak mau. Oleh karena itu, punya anak soleh adalah seperti kita punya investasi, yang ketika kita nanti wafat, aliran doanya akan menaburi kubur kita, aliran doanya akan menerangi kubur kita, aliran doanya akan melapangkan sesaknya alam kubur yang nanti kita hadapi. Tetapi sebaliknya, ketika anaknya tidak soleh, gak mungkin keluar doa dari lisannya. Ketika anaknya durhaka, gak mungkin dia mau mendoakan ibu bapaknya. Ketika anaknya jauh dari agama, dia gak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Ketika hidup, apalagi ketika orang tua sudah wafat. Tidak sedikit karena tidak paham ilmu agama, ketika orang tuanya wafat, baru orang tuanya wafat sehari, besoknya anaknya sudah ribut berebut warisan. Baru orang tuanya meninggal, anaknya sudah berebut kendaraan dari orang tuanya. Anaknya sudah berebut rumah, berbagi-bagi rumahnya orang tua yang baru saja wafat meninggalkan. Tapi anaknya orang beriman, anak soleh, dia tidak terlalu berharap dengan harta peninggalannya, tapi bagaimana orang tuanya agar selamat. Maka siang malam dia doakan ibu bapaknya. Kalau kita membaca Robik Firli Wali Walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghir, setiap hari satu kali sholat, satu kali saja, berarti sudah 5 waktu, 5 kali sholat, 5 waktu sholat, 5 kali kita baca. Belum lagi kalau sehari bisa 10, 20, 30 kali. Dan itu tidak merasa berat bagi orang yang punya iman. Siapa orang yang punya iman? Kalau kita sebagai orang tua, kita mendidik anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Oleh karena itu, penting bagi kita, kalau kita ingin punya investasi akhirat dengan anak yang soleh-soleha, kita harus menyolehkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan salahkan kalau anak kita nakal, nggak bagus, susah diatur, beringat. Kita orang tuanya seperti apa? Kalau kitanya jauh dari Allah, kitanya tidak pernah minta kepada Allah, tidak sungguh-sungguh ingin dijadikan anak kita anak soleh-soleha, tidak sungguh-sungguh minta kepada Allah agar keluarga kita dibimbing, dituntun jadi anak yang baik, keluarga yang baik, maka tentu saja akan jauh dari harapan kita. Yang terjadi jauh panggang daripada api. Antara harapan dan kenyataan berbeda. Maka ayo, kalau kita ingin nanti ketika kita wafat, anak kita mendoakan kita. Kita ingin ketika anak kita wafat, anak kita mohon kepada Allah, memohonkan ampunan untuk kita. Ketika nanti kita akan ada di dalam kubur kita dengan kematian kita, anak kita tidak henti-hentinya merintih berdoa untuk kita, beramal soleh untuk kita, dia berwakaf untuk kita yang sudah wafat. Maka mari ketika kita masih hidup, kita memantaskan diri untuk memiliki anak yang soleh. Dengan didik anak kita, dekatkan anak kita dengan Allah, kenalkan anak kita dengan akhirat. Berikan ajaran anak kita untuk senantiasa berdoa memintanya kepada Allah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang tahu balas budi. Maka ketika kita wafat nanti, anak kita lah yang mendoakan kita. Anak kita yang menguburkan kita. Anak kita yang dengan aliran doanya meringankan hisab kita, memberi cahaya bagi kubur kita, dan menjauhkan kita dari siksa kubur. Bapak Ibu sahabat MKTV dimanapun berada, ayo jangan pernah berhenti berbekal untuk pulang. Satu, bekal dengan amal jariah. Kalau ada kesempatan di masjid, di lingkungan kita, di masyarakat, ada peluang amal jariah, keluarkanlah dari harta kita untuk mengabadikan harta kita jadi amal yang bisa kita petik di akhirat. Yang kedua, teruslah belajar dan ajarkan ilmu yang kita pelajari. Itulah konsep ilmu yutanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, milikilah anak yang soleh, karena anak yang soleh akan menjadi penyelamat kita saat hisaban kita hadapi, saat berbagai kesulitan akhirat kita dihadapi, akan menghadapi. Maka dengan doa dari anak kita, kubur kita akan lapang, bercahaya, hisab kita akan mudah. Dan mudah-mudahan kelak anak-anak kita yang soleh-solehalah yang menjadi penolong saat kita menghadapi berbagai kesulitan di akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Ya Allah, karuniakan kepada kami
kemudahan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Titipkan kepada kami anak soleh solehah, jauhkan kami dari bala dan musibah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang tahu balas budi, anak-anak yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya ya Allah. Ya Rob, jadikan kelak ketika kami wafat, anak-anak kami yang mengurus jenazah kami, anak-anak kami mau memandikan jasad kami sebagaimana ketika mereka bayi kami mandikan. Jadikan kelak anak-anak kami yang memakaikan kain kafan ke tubuh ini ya Allah, sebagaimana dulu ketika bayi. Anak-anak kami pakaikan pakaian, kami gantikan popok, kami tidurkan dengan nyenyak. Ya Allah, kami mohon agar kelak anak-anak kami mau mengantarkan jasad kami, mengantarkan jenazah kami ke alam kubur kami. Sebagaimana ketika di dunia mereka kami antarkan sekolah, kami antarkan belajar menuntut ilmu. Duhai Allah, Engkau yang maha mendengar, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, marilah terus berbekal dengan 3 hal pesan Rasul ini: beramal jariah, berilmu yang manfaat, dan anak yang soleh solehah. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.